Jadi semangatnya harus lebih, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga waktu istirahat. Jangan sampai kalian begadang, apalagi main game. Oke? Baik. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, silakan memimpin doa. Oke. Alhamdulillah. Baik anak-anak semua, di sini ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang nggak masuk? Hari ini masuk semua kan ya? Masuk. Nah, ibu pengen kenalan lebih jauh nih pada anak-anak semua. Ahmad Himamul Bazila Al-Ibrahim mana? Baik, hadir. Kalau ibu menyebutkan namanya, silakan kalian bilang hadir bu, gitu ya. Jadi harus semangatnya harus lebih, gitu. Oke. Kemudian Aisyah Hira hadir. Oke, jumlahnya ada 24. Oke, semuanya hadir ya. Ibu anggap semuanya hadir karena di sini 1 2 3 4 5 ya, semuanya 24. Jadi alhamdulillah pagi hari ini semuanya bisa hadir dengan lengkap dan bisa mengikuti pelajarannya sampai selesai nanti ya. Oke. Jadi anak-anak semua, kira-kira materi pada hari ini itu materi tentang apa? Pinter banget perubahan iklim dan efek rumah kaca. Kira-kira dari seluruh 24 siswa ini, apakah semuanya sudah belajar? Belum. Ngapain aja semalam? Begadang ngapain? Main game, YouTubean, mengerjain tugas. Pokoknya tetap harus ada waktu sedikit untuk belajar ya. Gitu. Sudah belajar. Kira-kira belajar tentang apa saja? Proses. Oke. Kemudian penyebab dari efek rumah kaca. Baik. Baik anak-anak semua, ibu anggap kalian sudah memahami pelajaran dari perubahan iklim dan efek rumah kaca karena kalian bisa belajar pribadi di rumah masing-masing. Ada berbagai sumber referensi. Nanti kalian bisa searching di internet, kemudian ada buku paket, ada juga LKS, oke? Nah, materi kali ini adalah tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Itulah kompetensi dasar pada materi kita kali ini adalah menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian apa sih tujuannya untuk mempelajari materi ini? Yang pertama, siswa itu dapat menjelaskan pengertian dari perubahan iklim. Jadi ibu harap kalian bisa menjelaskan perubahan iklim itu apa, definisinya apa, dan lain sebagainya, oke? Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan tentang efek rumah kaca. Kira-kira proses efek rumah kaca itu bagaimana? Silakan kalian pahami. Dan selanjutnya adalah mengaitkan efek rumah kaca dengan perubahan iklim. Dan yang keempat, menganalisis proses terjadinya efek rumah kaca. Kira-kira proses terjadinya itu mulai dari mana sampai mana, kemudian kembali lagi kemana, gitu ya. Dan yang terakhir adalah membuat permodelan sederhana tentang efek rumah kaca. Baik anak-anak sekalian, supaya kalian lebih paham tentang efek rumah kaca dan tentang permodelan efek rumah kaca, setelah ini ibu akan bagi kelompok dan kalian melakukan uji coba permodelan efek rumah kaca. Sudah ibu siapkan di luar alat dan bahannya, jadi kalian nanti tinggal melakukan uji coba supaya kalian lebih paham tentang efek rumah kaca, oke? Oke anak-anak sekalian, sekarang ibu sudah menyiapkan lembar kerja siswa, jadi apa yang harus kalian lakukan dan hasil apakah yang harus kalian peroleh dari uji percobaan tersebut. Oke, di sini ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri 4 siswa, jadi ada 24, ada 6 kelompok ya. Oke, di sini langsung berhitung saja mulai dari sana. A few moments later. Oke, kelompok sudah terbentuk. Jadi ada 6 kelompok ya yang nanti melakukan uji coba. Di sini akan ibu bagikan LKS-nya. Oke, kelompok 1. Baik, silakan diambil. Kelompok 2, oke. Diambil ya. Kelompok 3. 4, 5. Oke, silakan dibagikan. Oke, baik. Semuanya sudah mendapatkan ya. Jadi setelah ini langsung kita check out keluar melakukan uji coba. Silakan diperhatikan kira-kira di LKS itu apa saja kan yang nantinya akan kita isi atau kita dapatkan hasilnya nanti, oke? A few moments later. Semuanya sudah paham? Sudah. Oke, jadi ini kan ada 2 toples ya. Nah, toples yang pertama ini dikasih label, toples yang kedua juga dikasih label. Kemudian toples yang pertama ini nanti ditaruh di sinar matahari. Kemudian yang satunya ditaruh di bawah lampu. Sudah disediakan lampu di ruang sana.
dijaga atau kira-kira bagaimana sih perubahannya gitu. Oke? Jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke ibu ya. Baik anak-anak, semuanya sudah mendapatkan hasilnya? Sudah. Silakan termometernya digunakan, kira-kira mengukur bagaimana derajatnya. Sudah ada hasilnya semuanya? Sudah ada yang belum? Alhamdulillah sudah. Jadi, di situ pada intinya, kira-kira, ibu tanya nih kira-kira, lebih panas manakah ditaruh di bawah sinar matahari sama ditaruh di bawah lampu? Jawabannya, kelompok 1 silakan menjawab. Iya, sinar matahari. Semuanya sinar matahari kan ya? Iya. Jadi mengapa hal demikian? Karena jika air tersebut ditaruh di matahari sama di bawah lampu itu lebih tinggi suhunya di bawah sinar matahari. Mengapa demikian? Karena itu langsung terpapar dari sinar matahari langsung gitu loh. Jadi hangatnya itu masuk ke dalam air. Baik anak-anak, per kelompok sudah mengisi ya LKS-nya. Jadi silakan diisi mulai dari hasil diskusi kemudian kesimpulannya. Baik anak-anak, kurang 1 menit lagi silakan diselesaikan LKS-nya. Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Kira-kira apa saja sih hasil yang didapatkan ketika kalian melakukan uji coba yang sudah dilakukan? Oke, kelompok 1 silakan menjawab. Baik. Oke, benar sekali. Ada lagi yang kelompok lain yang ingin menjawab? Oke. Jadi, dari data tersebut sudah terpapar jelas bahwa semakin lama waktunya, maka semakin semakin besar derajat Celciusnya, gitu ya. Dan kira-kira lebih tinggi manakah suhu di bawah lampu dan juga di bawah matahari? Sinar matahari. Mengapa demikian? Baik, benar sekali. Jadi, ketika air itu ditaruh di bawah sinar matahari sama ditaruh di bawah lampu, itu suhunya lebih tinggi di sinar matahari. Karena ketika air itu sudah ditaruh di sinar matahari ya, kemudian langsung terpancar ke air tersebut, otomatis menghangatkan air atau panasnya berpindah ke air, itu ya. Paham? Paham semua? Iya, alhamdulillah Pak. Oke. Jadi kesimpulan pada percobaan kali ini adalah bahwa suhu atau derajat Celcius lebih tinggi terkena sinar matahari daripada terkena di bawah lampu. Oke, semuanya hasilnya begitu? Oke. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah ketika waktu itu semakin lama, otomatis semakin panas kan ya? Misalnya kalian berjemur di bawah matahari saja dalam jangka waktu 5 menit dan 10 menit, kira-kira lebih panas mana? 10 menit. Oke. Jadi gitu ya hasilnya. Sudah kalian tahu bahwa efek rumah kaca ini merupakan berarti kalian dia sudah belajar. Baik, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan setiap punya perwakilan. Kalau di sini hasil LKS-nya ibu akan menilai dan insya Allah di minggu depan ibu akan bagikan. Baik, sudah terkumpul semua ya? Alhamdulillah sudah. Baik, di sini ibu akan menjelaskan. Namun sebelum ibu menjelaskan, silakan disimak. Di sini ada video. Silakan, tadi labelnya sudah disiapkan ya oleh ketua kelas. Ya, video itu silakan ditayangkan dan silakan didengarkan. Oke? A few moments later. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah melihat ya video tayangan tadi. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan? Mohon maaf ya sebelumnya ibu duduk di sini karena ibu sekarang kurang enak badan. Jadi mohon pengertiannya ya. Tidak bisa berdiri terlalu lama. Oke. Perubahan iklim. Perubahan iklim itu merupakan iklim yang berubah akibat suhu global itu rata-rata meningkat. Gitu ya. Kemudian, definisi dari efek rumah kaca sendiri. Efek rumah kaca itu merupakan meningkatnya karbon dioksida, kemudian nitrogen oksid, CFC, metana, dan ozon di atmosfer bumi. Kemudian kira-kira apa sih penyebab dari efek rumah kaca? Penyebab dari efek rumah kaca diantaranya yang pertama adalah kendaraan yang kalian gunakan. Asap yang keluar itu menghasilkan
dan juga AC. Jadi lebih mendingan kalian menggunakan kipas angin atau mungkin kipas gini-gini toh. Itu justru malah lebih aman, tidak mengeluarkan CO2. Dan yang terakhir adalah gas metana yang dihasilkan oleh kotoran hewan ternak seperti sapi. Biasanya kalau sapi mengeluarkan kotoran, itu pasti ada apa sih, kayak asap gitu. Maksudnya apa ya? Sudah berbau tajam, kemudian pernah memegang nggak? Ya pasti ada anggot-anggotnya lah. Nah itu mengeluarkan CO2 dan juga gas metana. Oke. Kemudian proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi proses terjadinya efek rumah kaca itu yang pertama adalah sinar matahari yang mencapai atmosfer bumi itu sebagian akan dipancarkan keluar angkasa. Jadi sinar matahari kemudian keluar angkasa. Kemudian sinar matahari itu yang masuk ke bumi akan diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Itu. Makanya kalau adanya sinar matahari, bumi itu semakin hangat atau panas. Oke. Selanjutnya adalah panas dari bumi itu akan kembali dipancarkan keluar angkasa. Setelah matahari memancarkan ke bumi, kemudian di bumi memancarkan keluar angkasa. Dan selanjutnya adalah panas yang dipancarkan ini akan terperangkap gas rumah kaca di atmosfer bumi. Jadi ketika panas itu dikeluarkan oleh bumi, maka akan mengendap di atmosfer bumi. Semakin banyaknya gas CO2 dan juga gas metana yang dikeluarkan di bumi, otomatis di atmosfer bumi juga akan semakin banyak atau meningkat. Baik anak-anak, selanjutnya adalah aktivitas manusia. Nah, seperti pembakaran bahan bakar fosil itu juga dapat meningkatkan efek rumah kaca. Dan yang terakhir adalah akhirnya meningkatnya suhu bumi itu yang akan menyebabkan pemanasan global. Oke. Dari proses terjadinya efek rumah kaca ini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, Ibu kira semuanya sudah paham dan silakan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Silakan kalian mencari dari berbagai sumber referensi di internet, di buku, di LKS, di manapun tentang materi efek rumah kaca supaya kalian lebih paham dan kita lanjutkan di minggu depan. Oke, silakan kembali ke bangkunya masing-masing dan mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Semangat, pokoknya semangat dan tetap jaga kesehatan, semangat untuk mengikuti jam pelajaran